Ada orang yang bilang investasi itu di saham yang tidak bagi dividen. Karena idenya, konsepnya adalah ketika perusahaan nggak bagi dividen, maka laba bersihnya itu kan, akumulasi laba kan makin gede. Bisa dipakai oleh perusahaan untuk pengembangan bisnis yang lebih besar nantinya. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Di video kali ini kita akan bahas mengenai apakah saham yang tidak bagi dividen layak untuk investasi. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita selalu memberikan video-video edukasi yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Nah, teman-teman, perusahaan tidak membagi dividen menjadi sebuah perusahaan yang memiliki persepsi yang positif di mata kebanyakan para trader. Karena apa? Balik lagi nih, ketika kita bicara role model, kita mengingat nama Warren Buffett, maka kita tahu bahwa perusahaan beliau, Berkshire Hathaway, itu tidak pernah bagi dividen. Tidak pernah melakukan stock split. Dan itu dianggap sebuah holy grail, bahwa apa? Perusahaan tidak membagi dividen, maka value perusahaan akan terus meningkat. Nah, apakah itu yang terjadi dan itu yang harus kita cari? Belum tentu juga. Tergantung perusahaannya. Nah, teman-teman harus tahu di sini bahwa kalau kita belajar belajar saham di sekolah pasar modal mungkin, maka teman-teman akan dikasih tahu bahwa sumber pendapatan investor maupun trader dari saham adalah apa? Dua hal. Satu apa? Capital gain. Yang kedua apa? Dividen. Jadi ada orang yang mencari capital gain, tapi ada juga orang yang mencari dividen. Nah, berapa proporsinya kita nggak akan bahas ke sana. Tapi yang teman-teman perlu pahami logika dari sini adalah apa? Ketika sebuah perusahaan hanya memberikan capital gain, potensi capital gain, maka ada pihak-pihak yang akan membeli perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ya capital gain, uang 100 juta jadi 110 juta, istilahnya seperti itu. Tapi ketika ada perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen, tapi tidak ada capital gain, ada yang beli nggak? Tetap ada. Yaitu adalah pihak-pihak yang butuh cash flow rutin, tahunan. Contohnya seperti itu. Karena setiap tahun ada pengeluaran, maka dia nggak perlu menjual asetnya, dia bisa mendapatkan cash flow dari dividen. Contohnya seperti itu. Nah, lebih banyak yang mana? Tentu, kalau kita bicara pilih capital gain atau pilih dividen, tapi dividen ini nggak ada capital gain ya, maka cenderung market akan lebih banyak memilih yang capital gain. Tapi tetap ada yang membeli untuk mendapatkan dividen. Nah, bayangkan di sini teman-teman, ketika ada perusahaan yang membagikan dividen dan juga memberikan capital gain karena bisnisnya itu tumbuh. Nah, ketika itu yang terjadi, maka kita bisa melihat di sini bahwa orang atau pihak yang memantau saham tersebut menjadi komplit. Komplit dalam arti apa? Yang mencari capital gain, memantau saham tersebut, yang mencari dividen, memantau saham tersebut, yang butuh dua-duanya nih. Retail mostly nggak butuh dua-duanya. Nah, yang butuh dua-duanya juga memantau saham tersebut. Siapa yang butuh dua-duanya? Itu menjadi pertanyaan. Kita retail kalau melihat dividen yield 3%, 5%, apa sih rasanya? Karena saham kalau naik bisa tumbuh 10%, 15%. Mostly retail nggak akan memantau dividen. Jadi siapa yang akan memantau dividen? Mostly yang memantau dividen adalah pihak-pihak yang punya kepentingan, dua, menaikkan asetnya dan butuh yang namanya cash flow. Nah, biasanya pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak institusi. Contoh, dana pensiun. Mereka butuh meningkatkan asetnya, portfolionya. Agar apa? Agar bisa mengejar target pencapaian kinerja untuk pemenuhan dana pensiun pada anggotanya. Tapi di sisi lain, mereka juga butuh cash flow. Cash flow-nya buat apa, teman-teman? Cash flow-nya buat, contohnya buat operasional, yang pertama. Yang kedua adalah buat pembayaran iuran pensiun, mungkin per bulan, mungkin per 3 bulan, atau bagaimana konsepnya terhadap para anggota-anggota peserta dana pensiun tersebut. Nah, kalau ada kewajiban dua hal tersebut, maka mereka akan senang pada saham-saham yang bisa tumbuh harganya
dan sekaligus membagi dividen. Yang lain apa teman-teman? Yang lain mungkin insurance juga sama. Asset management juga sama. Kalau mereka punya saham yang mereka punya tujuan untuk disimpan terus-menerus, karena perusahaannya bagus, karena perusahaannya bisa tumbuh terus, dan nggak ada strategi, nggak ada plan untuk menjual, jadi bagaimana mereka bisa mendapat tambahan return dari kepemilikan saham tersebut? Tentu dengan mengharapkan dari dividennya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa apa? Bahwa tujuan investasi jangka panjang, outlook investasi jangka panjang itu membuat ada pihak-pihak yang membutuhkan keduanya, capital gain dan dividen. Dan balik lagi, kita bicara mengenai dana besar atau dana kecil. Kalau saham yang disukai institusi itu adalah saham yang memenuhi kriteria capital gain dan dividen, maka saham-saham tersebut juga bisa Anda andalkan untuk investasi jangka panjang Anda. Tapi sebagus-bagusnya saham yang katanya ini bagus banget tapi nggak pernah bagi dividen, dan itu membuat big money itu tidak berminat masuk ke saham perusahaan tersebut, ya harga perusahaan tersebut akan gitu-gitu aja. Atau bahkan turun terus. Naik bisa nggak? Naik bisa jadi karena ada story-story tertentu. Ada sentimen-sentimen tertentu. Tapi tidak bisa sustainable. Ketika story itu sudah selesai, misalnya contohnya, oh komoditi super cycle membuat emiten ini bisa bergerak bagus. Mungkin bergerak naik, tapi habis itu selesai. Nggak sustain. Atau misalnya harga emas naik, berpeluang membuat emiten ini mengalami peningkatan kinerja. Tapi pada dasarnya nggak pernah bagi dividen, kinerja juga naik turun, laba bersihnya contohnya kinerja keuangannya, dan itu tidak menarik minat big money untuk masuk, ya tentunya itu juga tidak akan membuat harga bergerak naik. Nah, jadi ketika kembali ke pertanyaan awal di video ini, apakah perusahaan yang tidak membagi dividen adalah perusahaan yang layak untuk investasi? Kembali melihat kondisi yang ada di lapangan. Bahwa kalau perusahaan tersebut jadi membuat big money tidak minat membeli perusahaan tersebut, ya dia nggak akan kemana-mana. Mau sebagus apapun, dia kelihatan nggak akan kemana-mana. Kenapa? Kalau dia udah nggak naik, artinya market cap-nya juga nggak terlalu besar-besar amat. Market cap-nya kecil. Ketika market cap-nya kecil, ini efek bola salju ya. Ketika market cap kecil, big money pun juga nggak terlalu minat untuk masuk ke sana. Karena apa? Nanti kalau saya jual, gampang atau susah? Kalau saya kena redemption, saya harus jual saham ini, gampang atau susah? Kalau saya ada kewajiban-kewajiban yang harus membuat saya menjual saham itu gampang untuk dijual atau susah? Beda sama kita retail, udah asal beli aja, nanti jual pasti juga bisa. Iya bisa jual, kenapa? Pakai uang 10 juta, 50 juta, keluar gampang. Tapi ketika orang udah pakai uang 10 miliar, 50 miliar, mau jual sih syukur-syukur bisa jual di sana. Dan kembali lagi, ketika kita bicara mengenai role model kita, Warren Buffett, dengan perusahaannya Berkshire Hathaway yang tidak pernah bagi dividen, teman-teman coba kulik perusahaan-perusahaan yang diinvest oleh Berkshire Hathaway, apakah adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bagi dividen juga, atau ternyata rutin bagi dividen? Silakan tuliskan contoh-contoh saham yang dimiliki di perusahaan tersebut, apakah mereka rutin bagi dividen atau tidak pernah bagi dividen? Tulis di kolom komen ini. Terima kasih.